Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk membahas persiapan pelaksanaan dari ibadah haji dan alokasi kuota pengawas haji tahun 1443 Hijriah. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menyebut bahwa pembahasan pada hari ini untuk mendengar persiapan yang telah dilakukan Kementerian Agama soal pelaksanaan dari haji dan umroh dari segi aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Namun agenda pembahasan RDP ini diwarnai sejumlah protes oleh anggota Komisi 8 karena Kementerian Agama kembali mengusulkan tambahan anggaran dalam operasional haji reguler dan khusus pada tahun ini dengan total 1,5 triliun rupiah. Dan untuk mengelaborasi terkait hal ini kita langsung tanyakan ke produser lapangan kami yang tengah berada di parlemen. Sudah ada Ausurio Dolu di parlemen. Selamat siang, Rio. Bisa Anda gambarkan apa saja poin-poin penting yang bisa Anda rangkum dari rapat anggota Dewan dengan Kementerian Agama? Kalau disebutkan tadi ada polemik ya terkait dengan anggaran yang ditambahkan oleh pihak pemerintah di parlemen, Rio. Ya, selamat siang Heranov. Benar sekali bagaimana pada agenda pembahasan rapat di Komisi 8 hari ini sebenarnya harusnya membahas terkait dengan persiapan dari pelaksanaan keberangkatan haji yang sebenarnya akan mulai diberangkatkan pada tanggal 5 Juni mendatang. Namun kemudian rapat pada hari ini diwarnai sejumlah masukan, kritik dan juga protes dari sejumlah anggota Komisi 8 DPR yang ketika pada rapat tadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini menyatakan bahwa pemerintah mengusulkan untuk menambahkan anggaran dengan nilai total sebesar 1,5 triliun rupiah untuk anggaran operasional haji. Nah, bagaimana respon dari Komisi 8 terkait dengan hal ini? Memang ini cukup beragam dan saat ini saya sudah bersama dengan pimpinan dari Komisi 8 DPR dari fraksi PAN Yandri Susanto untuk menanyakan lebih lanjut. Saat ini saya sudah bersama dengannya. Bang Yandri, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kita tadi lihat sendiri bagaimana pada rapat hari ini yang sebenarnya harusnya ini kan agenda sudah dekat begitu ya. Namun kemudian ada usulan terkait dengan penambahan biaya begitu. Nah, ini apa saja sebenarnya yang menjadi dalil ataupun alasan dari Menteri Agama untuk kemudian menambahkan anggaran? Jadi raker hari ini sejatinya memang kita secara detail melihat persiapan pemberangkatan jamaah haji. Yang insya Allah tanggal 3, 4 atau 5 Juni akan ada yang ke Madinah ya. Tapi ada persoalan serius yang tadi dinamika rapatnya luar biasa dari para anggota, walaupun komitmen semua anggota termasuk pimpinan tidak pernah akan menghambat keberangkatan haji. Artinya apapun harus kita lakukan, cari solusi yang terbaik. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ada perlu tambahan dana sekitar 1,5 triliun. Itu bukan maunya kita, tapi ada kenaikan harga masyair. Masyair itu biaya di Arafah, Musdalifah, dan Mina selama 4 hari. Sebelumnya kita sudah anggarkan 1.900 real, sekarang naik menjadi 6.200 real. Itu pun baru diumumkan oleh syarikah yang dulu namanya muasasah. Karena syarikah ini yang mengelola pelaksanaan ibadah haji di 2 kota suci dan termasuk di Arafah tadi. Dulu hanya sekitar 1.400, kita sudah anggarkan 1.900. Ternyata minggu kemarin diumumkan melalui ishak mereka itu secara online, karena tidak ada lagi kontrak secara hitam putih tentang harga-harga tadi, berbeda dengan tahun 2019. Di situ dicantumkan 6.200 per jamaah. Artinya kalau kita hitung per rupiah, itu sekitar 20 juta per jamaah. Nah, kalau dihitung total jamaah yang kita berangkatkan, itu hampir memang 1,5 triliun. Nah, ini yang kita cari solusi. Ini kita anggap pelaksanaan ibadah haji transisi di tengah pandemi. Kita pastikan kepada calon jamaah haji itu tidak perlu resah, tidak perlu galau, insya Allah semuanya lancar. Dan kami nanti malam akan memperdalam itu, mana yang bisa ditanggung oleh dana kelola jamaah haji yang ditangani oleh BPKH, mana yang dibayar oleh negara, dalam ini APBN, atau yang dibayar oleh calon jamaah haji seperti jamaah haji khusus tadi. Nah, ini yang mau kita bedah secara khusus. Oke, nanti malam akan ada rapat tambahan soal ini begitu ya. Nah, ini kalau kita mengingatkan memang tadi yang Abang sampaikan tanggal 3, 4, 5 ini akan mulai diberangkatkan. Ini artinya sudah dekat sekali begitu kan ya. Nah, namun ini tadi juga disampaikan oleh salah satu anggota bahwa ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat apakah dalam waktu yang cukup singkat ini, apakah nanti kepastian untuk jemaah haji ini akan dibebankan tambahan? Bagaimana kita mengetahui bahwa satu orang jamaah ini dibebankan 39 juta sekian begitu ya. Ini nantinya akan dibebankan kepada jamaah juga atau kemudian ini akan negara yang akan menanggung?
Memang waktu tanggal 13 April sudah saya ketok di Komisi 8, biaya BP per jamaah itu 81 juta. Tapi yang dibayar oleh calon jamaah hanya 39 juta. Itu pun tidak sampai sekian mereka bayar, hanya 35 juta. Nah bagaimana dengan sekarang ada tambahan 1,5 triliun, apakah itu dibebankan kepada calon jamaah haji? Itu tidak. Ya. Kita tadi akan sepertinya sudah ada titik temu bahwa 1,5 triliun yang tadi 20 juta per jamaah tambahan di Masyair, Arafah, Musdalifah dan Mina itu, insya Allah kita akan ambil dari hasil kelola keuangan haji. Artinya individu-individu yang akan berangkat tanggal 3 atau tanggal 4 yang awal sampai selesai pemberangkatan, sekitar 92.000 untuk reguler, 7.000 untuk jemaah khusus, itu insya Allah tidak ada pembebanan. Jadi ini kita akan cari solusi yang terbaik, tapi kita tidak mau memberikan beban kepada jamaah haji, khususnya jamaah haji reguler. Ini artinya info yang cukup baik bagi jemaah yang akan berangkat karena tidak akan ditambahkan beban lagi ya. Namun kalau kita bicara untuk ke depannya begitu Bang. Dana yang memang ada sekarang tadi memang ada masukan juga dari beberapa anggota begitu. Bagaimana anggaran yang sudah besar ini saja ini kan dikuotakan untuk jemaah yang terbatas saat ini gitu ya. Bagaimana nanti ke depan? Ke depan ini kan jemaah akan dibuka, pandemi akan semakin berkurang begitu. Nah, apakah ini menjadi anggaran yang memang menjadi patokan untuk dianggarkan di tahun-tahun berikutnya? Ini memang persoalan serius. Jadi kalau sekarang satu jamaah itu hampir 100 juta, sementara jamaah hanya bayar 35 juta. Artinya 65 juta disubsidi oleh dana kelola. Nah ini kalau tidak diatasi bisa-bisa jebol, ya kan? Artinya bukan hanya keuntungan dana kelola itu yang terpakai, tapi bisa jadi setoran awal jamaah yang belum berangkat bisa kepakai. Dan artinya seperti tadi kata teman-teman, seperti pelespi ekor, tebal di pangkal, di ujungnya bisa gelabakan gitu, bisa jadi runyam gitu. Nah oleh karena itu, ini pembelajaran yang sangat berharga, kita akan bedah khusus bagaimana supaya haji itu tidak ada masalah. Ke depan kita akan cari solusi yang terbaik, sehingga tidak ada kontraksi sosial yang bisa menghebohkan warga negara kita, khususnya para calon jamaah, supaya tetap aman, tetap terkendali, tetap semuanya happy dan tidak ada kendala. Nah oleh karena itu di tengah pandemi yang begitu lonjakan luar biasa ini, menjadi kehati-hatian kita untuk ke depan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu loh. Informasinya terima kasih banyak Bang Yandri. Semoga nanti rapat nanti malam ada solusi untuk kita bersama begitu ya. Sama-sama sehat selalu. Begitulah informasi dari Ketua Komisi 8 DPR, Yandri Susanto, yang menyatakan bahwa ini menjadi persoalan yang serius yang nanti malam akan dibahas di dalam rapat bersama dengan Kementerian Agama untuk bagaimana membicarakan dana usulan 1,5 triliun ini dari mana mereka akan gunakan dan apakah memang nanti jemaah haji akan dibebankan. Namun kalau tadi kita melihat dari pernyataan Ketua Komisi 8, jemaah yang akan berangkat besok tanggal 3, 4, 5 Juni yang akan datang tidak akan dibebankan dari usulan yang memang disampaikan oleh pemerintah pada hari ini. Heranov. Kita tunggu dari polemik yang terjadi di Komisi 8 bersama Kementerian Agama terkait dengan alokasi operasional yang ditambahkan oleh pemerintah. Ausrion Dholu, terima kasih atas laporan Anda langsung dari DPR Senayan, Jakarta.